Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya membacakan 2 berita dari puluhan berita terkait dengan karut-marut, hingar-bingar, ributnya LPG 3 kg selama 2 hari ini. Nah, pertama untuk mewakili berbagai berita saya bacakan dari CNN Indonesia yang ditulis pada hari Selasa 4 Februari jam 6 pagi ya. Judulnya Fakta-fakta soal kesulitan warga RI di sejumlah daerah dapat LPG 3 kg. Diberitakan antrean warga terjadi di beberapa daerah usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual tabung gas LPG 3 kg. Warga di sejumlah daerah juga berteriak karena sulit mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi. Mereka harus mengantri hingga berebut di pangkalan stasiun pengisian dan pangkalan bulk LPG. Biasanya singkatannya SPPBE ya. Berikut fakta-fakta warga kesulitan mendapat gas LPG 3 kg. Ini yang dihimpun oleh jurnalis CNN ya. Pertama, antri hingga bikin macet. Warga terpaksa mengantri, mereka berbaris di sejumlah pangkalan maupun agen resmi Pertamina. Misalnya di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan, hari Senin ya, sehari sebelum berita ini diturunkan, pagi. Antrean warga yang mengular ke jalan membuat lalu lintas tersendat. Nah, diberitakan Kapolsek Ciputat Timur mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personel untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Nah, antrean serupa juga terjadi di salah satu agen resmi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, yakni PT Internusa Jaya Sinergi Global. Antrian terjadi karena warga tak bisa membeli di warung dekat rumah dan harus sama-sama ke pangkalan. Selain itu, antrian juga disebabkan banyak warga belum terdaftar. Warga terpaksa harus menunjukkan KTP ke pangkalan. Jadi proses itu memakan waktu sehingga pembeli lain harus menunggu. Nah, begitu ya, pakai KTP kalau belum daftar, makanya agak antri, banyak yang belum daftar, kata Soleh, warga Cinangka, Sawangan yang sedang mengantri, diberitakan CNN. Yang kedua, CNN menulis subjudul dipicu kebijakan Bahlil. Kesulitan warga mendapatkan tabung gas LPG 3 kg dipicu kebijakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dia melarang barang bersubsidi itu dijual di pengecer. Menurut Bahlil, penjualan di pengecer justru membuat subsidi salah alamat. Dia menyebut gas LPG 3 kg justru banyak dinikmati kalangan menengah ke atas. Dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi bahwa beli di pangkalan. Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda. Dan kita bisa tahu siapa pemainnya, ucap Bahlil. Nah, kemudian subjudul ketiga, mulai 1 Februari. Pemerintah memulai masa peralihan kebijakan pada 1 Februari 2025. Kebijakan diberlakukan bertahap sambil mempersilahkan pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg. Pengecer punya waktu 1 bulan untuk mendaftar. Mereka bisa mengakses pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, ya, OSS itu loh. Itu mereka mendaftar saja, kata justru dari pengecer. Kalau mereka ini jadi pangkalan, itu kan justru mata rantai jadi lebih pendek. Jadi kan ada 1 layer tambahan. Jadi itu yang kita hindari, kata Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Jadi ini wakilnya yang bicara. Yang keempat, CNN menurunkan subjudul didukung istana. Nah, kebijakan Bahlil dalam melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg itu mendapat dukungan dari istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai Kementerian SDM justru sedang mendorong para pengecer untuk mendaftar menjadi agen resmi penjualan LPG. Jadi Hasan mengatakan posisi para pengecer ini kemudian bisa diformalisasi sebagai agen resmi jika nantinya telah mendaftar. Dengan itu berharap jangkauan LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran. Nah, masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia kesulitan jadinya mendapat LPG 3 kg beberapa hari belakangan ini ditulis oleh
tulisan serupa ya di CNN dan seterusnya. Jadi kita garis bawahi ya bahwa ini kebijakan dari Menteri ESDM yang berlaku mulai tanggal 1 Februari dan kalau saya tidak salah itu kebijakan diumumkan 2-3 hari sebelum itu. Nah, intinya orang tidak bisa lagi mendapatkan LPG 3 kg di pengecer tapi harus ke pangkalan ya pengecer tapi pangkalan gitu atau agen resmi Pertamina. Nah, akibatnya yang bisa berjualan kan lebih sedikit, sementara yang butuh kan tetap sama, sehingga terjadi antrian. Nah, di berita lain, bukan di CNN ini, diberitakan bahwa ternyata di pangkalan yang bersangkutan justru jumlahnya pada beberapa hari terakhir, tanggal 3 lah terutama, itu tidak sebanyak biasanya. Jadi bisa kebayang ya bahwa hanya bisa beli di pangkalan atau tadi ini resmi, tidak bisa di pengecer yang di kampung, di rumah-rumah yang sub itu, yang tidak berizin lah, yang ngambil di pangkalan, dia jual ke orang sekitar itu tidak boleh. Nah, sementara di pangkalannya ada informasi lain, tentu tidak seluruhnya, silahkan dicari di mesin pencarian, itu jumlahnya malah berkurang beberapa hari dibandingkan biasanya. Jadi, ya begitulah terjadi. Nah, kemudian apakah kebijakan Bahlil ini tidak diketahui istana? Menurut berita channel ini ya resmi diketahui bahkan ada jubir istana yang mengatakan itu maksudnya adalah memang seperti yang dikatakan Menteri Bahlil. Jadi maksudnya lebih terkontrol. Dua hal yang bisa terkontrol jika dia melalui agen resmi atau pangkalan resmi. Pertama, terkontrol siapa yang dapat sehingga tidak bisa orang-orang yang mampu misalnya. Tapi sebenarnya yang tidak diberitakan di sini ada informasi yang suka beredar bahwa ya ada pembeli-pembeli borongan yang kebutuhannya bukan rumah tangga tapi industri. Nah, itu sebetulnya yang juga menjadi alasan. Masuk akal ya bahwa dengan penyederhanaan ini itu bisa dikontrol pembelinya. Yang kedua, harga. Karena kalau dia bertingkat, ya yang di ujung, yang bukan pangkalan resmi kan boleh saja menambahi. Karena kan itu mengambil margin. Supaya kata pihak pemerintah ini harga malah tidak bisa dimain-mainkan. Dua itu masuk akal ya. Tetapi nampaknya dari informasi ini, kurang persiapan pelaksanaan kebijakan ini ya. Jadi tadi di pangkalan malah ada beberapa info, pangkalannya kok malah jumlahnya berkurang, meskipun itu perlu di cross check ya pangkalan mana saja. Yang kedua ya kan belum merata tuh jarak pangkalan. Beberapa orang jadi jauh dari pangkalan sehingga menimbulkan harus membuat effort dia untuk mendatangi pangkalan dibandingkan dia biasanya beli tetangga. Nah, dia beli tetangga misalnya bertambah ya 5.000, bagi dia dengan dia mengantri ya jauh lebih banyak lagi, di samping belum semua yang berhak mendaftar. Jadi harus bawa KTP ya. Dan saya tidak tahu juga bagaimana di pangkalan itu menyeleksi. KTP kan tidak ada tulisan orang mampu dengan orang tidak mampu. Artinya tidak ada persiapan yang memadai untuk kebijakan ini. Yang lain lagi, bagaimana dengan isu bahwa sebetulnya yang sering salah sasaran itu justru adalah para pihak yang industri yang bukan rumah tangga, bukan UMKM yang butuh 1-2 galon untuk misalnya 1-2 tabung untuk jualan gorengan atau jualan nasi goreng, bukan yang itu tapi yang mungkin puluhan, itu juga tidak ada informasinya. Nah, itu ya. Kemudian setelah terjadi berbagai hal itu, kemacetan, bahkan yang terkini ada info ada nenek-nenek penjual gorengan dan penjualan nasi uduk itu sampai meninggal dunia ya. Ya meskipun itu harus diselidiki ya, tapi informasi dari tetangga, dari keluarga ya meninggalnya karena kecapean gitu. Akhirnya apa? Tadi berita jam 6 pagi, ini berita jam 9.34, setengah 10 ya, dari Kompas. Nah, makin kesini makin kita bisa menelusuri berita-berita serupa keluar. Judulnya, Prabowo beri instruksi pengecer bisa jual LPG 3 kg lagi mulai hari ini. Dari hari Selasa ya, Selasa 4 Januari. Jadi judul beritanya begitu, mari kita baca dari kompas.com ini.
Nah, diberitakan oleh Kompas.com, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan LPG 3 kg seperti biasa. Berarti kembali lagi kan, sambil berjualan para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan. Nah ini yang baru nih. Jadi perlahan-lahan pangkalan dan lalu ada sub pangkalan. Jadi tidak mungkin istilah pengecer menjadi tidak dipakai ya. Nah, ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam, berarti Senin malam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat, ujar Dasko di gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Jadi ada komunikasi begitu. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk penjualan seperti biasa. Sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sambungnya. Menurut Dasko, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga LPG supaya tidak mahal di masyarakat. Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual LPG 3 kg supaya tidak melonjak harganya. Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta agar per hari ini masih boleh lagi berjualan. Begitu ya. Nah ini menarik sekali ya. Jadi baru berjalan 3 hari, 1, 2, 3, banyak masalah timbul. Tanggal 4 akan dicabut lagi itu. Tetapi menariknya yang pertama kali ngomong ini bukan Menteri SDM. Meskipun nanti berita setelah ini ya ternyata Pak Bahlil memang mencabut. Tapi kan ini saya kira kembali kanal ini selalu mengingatkan bagaimana ini contoh-contoh komunikasi kebijakan itu. Ini kan Wakil Ketua DPR yang bicara kan. Meskipun dia bicara dengan Presiden ya. Tapi kan aturan itu dari Menteri Bahlil. Yang mestinya ya Menteri Bahlil dulu lah yang melakukan revisi kan. Nah, semacam itu. Dilanjut oleh berita Kompas. Nih, tadi malam pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. Berarti kan hanya 3 hari tuh, 1, 2, 3 hari. Awalnya pemerintah melarang pengecer gas melon. Nah, dengan kebijakan ini ya seterusnya sama beritanya dengan sebelumnya. Polemik ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait. Jadi sudah ada juga pembicaraan. Sempat terjadi pembicaraan di hari sebelumnya. Nah, DPR sudah bersuara selain Pak Dasko tadi ini diberitakan ada politikus Partai Demokrat juga meminta menunda kebijakan pelarangan itu. Ini sebelum Dasko Wakil Ketua DPR itu bertemu dengan Prabowo ya. Jadi boleh saya tambahkan lagi sekali lagi bahwa kembali ini merupakan pertunjukan bahwa beberapa kebijakan ekonomi pemerintah ini kurang koordinasi di internalnya. Kemudian ketika dikomunikasikan ke publik, bisa dikatakan kebijakan tersebut belum matang, bahkan sebagian yang sudah dibuatkan keputusan menteri kah, keputusan apapun berupa aturan juga nampaknya di internal pun belum selesai gitu ya. Dan ketika terjadi hal-hal yang kurang terduga itu cepat-cepat direlat kembali. Jadi kalau saya hanya merepressing aja ya ketika PPN naik apa tidak itu berlarut-larut sampai H-1 kemudian tidak naik hanya barang mewah, kemudian cara menghitungnya itu PPN. Begitu juga dengan semuanya banyak yang positif ya kalau untuk PPN oke. Yang jelas buat publik itu menimbulkan sentimen positif misalnya di HE dipisah hasil ekspor. Retensinya dirubah. Sebelumnya hanya 3 bulan dan 30%. Sekarang harus 100% dan 1 tahun. Opininya, tapi sekarang belum ada peraturan resminya ya. Sehingga itu kan sebetulnya positif banget, paling tidak secara analisis ya. Tapi kan perlu ada aturan-aturan lanjutannya agar si pihak pengusaha juga masih bisa masuk akal buat mereka. Itu contoh. Contoh lain lagi adalah soal kita akan berhenti mengimpor ini itu ya, tetapi kita pengen tahu juga nanti bagaimana komunikasi selanjutnya. Belum lagi MBG yang sekian ditonjolkan sekian lama, tetapi juga sampai sekarang hitung-hitungannya masih belum selesai. Dan belakangan ada tema pemotongan anggaran.
pemotongan anggaran, APBN maksudnya, pemotongan belanja itu dari Inpres, dari surat edaran menteri. Tapi yang beredar kemudian adalah info-info bahwa kementerian ini dipotong sekian, itu belum resmi itu, karena itu kan masih self assessment, masih berkomunikasi dengan DPR, berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Jadi saya kira kalau kebijakan ekonomi kemudian diberitakan atau diputuskan dengan cara-cara bergesa seperti ini, ada masalah-masalah di luar yang dibayangkan. Ya. Mudah-mudahan pemerintah kembali menata internalnya pemerintah. Setiap kebijakan terutama yang menyangkut publik luas itu harus direncanakan dengan baik, kemudian disiapkan ya, seperti soal gas LPG ini. Kita bisa terima bahwa ini harus ditertibkan agar yang menerima, yang memperoleh adalah yang berhak. Kita bisa menerima bahwa agar harganya tidak liar supaya jalurnya ini. Tetapi faktanya masyarakat kan harus diselidiki juga bagaimana mereka selama ini memperoleh, ya kan? Kemudian juga jangan-jangan bukan soal rumah tangga mampu atau usaha-usaha kecil, tetapi ada pihak-pihak yang membeli lebih banyak dan itu yang mestinya diselesaikan. Penyelesaian untuk masalah seperti itu belum tentu generik dengan melarang semuanya ini. Kita tunggu langkah-langkah pemerintah selanjutnya.